Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Didi Pramudia, NIM 0320011159 kelas B. Di sini saya akan mempraktekkan mengajar menjadi seorang guru dalam tugas MIT IPA. Yang tugas materi saya judul besarnya adalah hubungan makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik, Pak. Oke. Di sini Pak Guru ingin menjelaskan materi kita lanjutan materi kita minggu lalu, yaitu masuk pada bab ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Di sini Pak Guru ingin menjelaskan satu persatu pengertian dari makhluk hidup sampai akhir. Oke, apa itu makhluk hidup? Pertama, makhluk hidup itu adik-adik adalah suatu organisme yang melestarikan hidupnya atau berkembang biak. Oke, di sini makhluk hidup memiliki ciri-ciri, memiliki beberapa jenis seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke. Manusia itu adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna. Oke, kita lanjut. Pak Guru akan lanjutkan. Jadi jenis-jenis makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas, bergerak, berkembang biak, tumbuh, membutuhkan makanan minum, dan merasakan rangsang. Oke, lanjut anak-anak. Tadi kan Pak Guru sudah menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup seperti bernapas, bergerak, berkembang biak, tumbuh, memerlukan makanan minum, serta PK tidak rangsang. Baik, di sini Pak Guru ingin menjelaskan lagi apa itu bernafas. Bernafas adalah proses yang dibutuhkan oleh suatu individu makhluk hidup memerlukan oksigen. Seperti contohnya pada manusia menggunakan paru-paru untuk memerlukan oksigen. Nah, kalau pada hewan, contohnya seperti ikan. Ada di sini yang bisa tahu ikan bernafas menggunakan apa? Nah, untuk ada di sekalian yang tahu bisa angkat tangan. Baik, untuk Leni, ikan bernafas dengan insang, Pak. Betul sekali Leni. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Bergerak adalah suatu bentuk makhluk hidup untuk berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain, anak adik-adik. Ya, Pak. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak. Contohnya melahirkan, bertelur. Melahirkan dialami oleh seperti hewan mamalia, itu sapi, kambing, kuda, dan lain-lain. Paus, lumba-lumba kalau di air. Tapi ada juga yang bertelur itu seperti ayam, bebek, betul Leni, bebek, ular, dan masih banyak lagi. Sekarang ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh, seperti contohnya pada kucing melahirkan anak kucing, lalu menjadi kucing remaja dan menjadi kucing dewasa. Dan selain itu juga ciri-ciri makhluk hidup yaitu membutuhkan makanan minum. Seperti yang kita ketahui, setiap makhluk hidup yang hidup di dunia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memerlukan makanan minum. Supaya seperti manusia, jika kita tidak makanan minum, kita akan mengalami kekurangan gizi, kekurangan protein, pokoknya anak-anak dehidrasi, betul sekali. Kalau kenapa semua yang lain diam, cuma ini yang berbicara? Semua untuk siswa-siswa yang lain, adik-adik yang lain dimohon lebih aktif lagi ya adik-adik. Ya, Pak. Oke, sekarang PK tidak, dan yang terakhir PK tidak rangsang. Setiap makhluk hidup diciptakan oleh Allah sangat sempurna, yaitu PK tidak rangsang yang melalui kulit mereka masing-masing. Baik, sekarang Pak Guru ingin bertanya, mengapa batu, air, udara, pasir tidak disebut sebagai makhluk hidup? Ada yang bisa jawab? Pak. Ya, silakan Mereka Adrian. tidak memiliki indera. Ya, bisa ada lagi, yang lain. Oke, Kayak ini. mereka tidak hidup. Iya, bisa juga. Ada juga
bisa jawab lagi? Sudah? Baik, Pak. Pak Guru akan lebih menjelaskan lagi dari jawaban teman-temannya, teman-teman adik-adik yang lain. Baik, kenapa air, pasir, batu tidak disebut sebagai makhluk hidup? Karena mereka adalah benda mati yang tidak memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup yang lain, yang itu seperti bernapas, yang seperti tadi yang Pak Guru bilang. Itu Ya, Pak. satu contohnya ya. Mohon dimengerti kan adik-adik sekalian? Ngerti, Pak. Pak. Oke. Setelah penjelasan Bapak tadi, kita masuk di contoh ciri bergerak pada makhluk hidup ya anak-anak. Ya, Pak. Pak. Misalnya di darat itu ada ayam dengan kakinya bergerak, sedangkan ulat bergerak dengan Otot Perut. ya betul. Kalau burung bergerak menggunakan apa anak-anak? dengan Sayap. sayap. Iya, betul lagi. Nah, kalau di laut itu ada ikan. Ikan bergerak dengan apa anak-anak? Dengan Sirip. sirip. Betul. Ya betul. Bapak rasa kalian sudah mengerti tentang ciri-ciri makhluk hidup ya? Iya, Ya, Pak. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu yang terbagi atas 3. Ada yang tahu anak-anak? Coba Amar sebutkan yang kamu tahu tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Satu saja. Parasitisme. Betul. Oke, di sini Pak Guru akan menjelaskan hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama, Pak Guru akan mulai dari simbiosis mutualisme. Ya, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Oke, ada yang tahu contoh dari simbiosis mutualisme anak-anak? Tidak, Pak. Ada, Pak. Oke, Pak Guru akan menjelaskan contohnya itu atau sebutkan itu contohnya seperti pada kerbau dan burung jalak. Burung jalak dikatakan untung karena mendapatkan sumber makanan dari kerbau. Sedangkan kerbau mendapatkan keuntungan hilangnya rasa gatal pada punggung kerbau karena burung jalak memakan kutu daripada punggung kerbau. Oke, dan kita masuk pada simbiosis mutual parasitisme. Ada yang tahu apa itu simbiosis parasitisme? Tidak, Pak. Iya, Pak. Oke, yang tidak tahu? Baiklah. Bapak akan menjelaskan apa itu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu untung dan satu dirugikan. Contohnya, Bapak langsung menjelaskan saja cari contohnya. Contohnya itu seperti benalu dengan tumbuhan. Yang mana kita ketahui adalah benalu adalah salah satu tanaman yang merugikan tumbuhan, di mana dia mengambil sari-sari makanan pada tumbuhan tersebut sehingga tumbuhan tersebut menjadi layu dan mati. Jadi sekarang kita masuk pada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah simbiosis antara dua makhluk hidup yang satu untung dan satunya tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Sudah paham? Pak. Yaitu contohnya seperti anggrek dan tumbuhan mangga. Di mana anggrek mendapatkan tempat tinggal dan tumbuhan mangga tidak merasakan rugi ataupun untung. Baik, apa penjelasan Bapak sudah dimengerti adik-adik? Berapa? Ya, Pak. Oke, kalau tidak ada yang adik-adik pertanyakan tentang materi Bapak yang Bapak jelaskan hari ini, mungkin Bapak cukupkan sampai sini ya. Ya, Iya, Pak. Pak. Kita bisa lanjut minggu depan. Sekian dari penjelasan Bapak hari ini. Semoga adik-adik sekalian dapat dimengerti dan dipelajari di rumah, diulang di rumah ya. Ya, Pak. Pak. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.